Materi yang pertama ada perilaku organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Atau kumpulan orang yang melakukan tugas-tugas khusus yang dikoordinasikan untuk meningkatkan nilai atau kegunaan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh disediakan untuk sekumpulan konsumen atau klien. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengorganisasian. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah metode menggunakan logika dan metode untuk menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Yang kedua, pengawasan memastikan bahwa organisasi berjalan ke arah tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengarahan yang mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas esensial. Yang keempat, ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah menata dan mengalokasikan pekerjaan wewenang dan daya untuk mewujudkan tujuan. Untuk apa sih kita mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama, belajar tentang diri sendiri dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, kita adalah bagian dari organisasi dan akan terus menjadi bagian dari berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, organisasi menginginkan orang-orang yang mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, beberapa di antara kita boleh atau ingin menjadi manajer. Apa sih tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi? Yang pertama, menanggapi globalisasi. Yang kedua, mengelola keanekaragaman pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keempat, ada menyikapi kelangkaan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan customer service. Yang keenam, meningkatkan keterampilan hubungan dan antar manusia. Yang ketujuh ada memberdayakan pekerja. Yang kedelapan mengelola kesementaraan. Yang kesembilan mendorong inovasi dan perubahan. Yang kesepuluh menyeimbangkan konflik pekerja atau kehidupan. Yang ke-11 meningkatkan perilaku etis. Variabel dependen ada produktivitas, kemangkiran, turnover, organisasional, citizenship, dan kepuasan kerja. Materi kedua ada dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, karakter biografis pada usia. Usia merupakan lama waktu kehidupan seseorang yang diukur dalam tahun, mulai dari saat lahir hingga saat berulang tahun. Usia dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja individu. Pengaruh usia terhadap kinerja. Semakin tua, umur yang lebih tua cenderung berhubungan dengan penurunan produktivitas dan tingkat kemangkiran yang lebih rendah. Semakin muda, individu yang lebih muda mungkin memiliki energi lebih tinggi dan kemampuan belajar yang lebih cepat. Pengaruh usia terhadap kepuasan kerja. Semakin tua, umur yang lebih tua dapat berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih tinggi karena pengalaman dan stabilitas. Semakin muda, individu yang lebih muda mungkin lebih ambisius dan mencari tantangan baru. Yang kedua ada karakteristik biografis gender. Meskipun jenis kelamin tidak mempengaruhi kinerja, namun dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa jenis kelamin atau gender memiliki dampak pada kepuasan kerja. Yang ketiga ada biografi status perkawinan. Status perkawinan mengacu pada keadaan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan keadaan pribadinya dan dengan undang-undang, yang menentukan kemampuannya untuk bertindak juga menghasilkan akibat hukum. Definisi status perkawinan dapat dideskripsikan atau didefinisikan sebagai keadaan tetap yang terjadi pada diri seseorang baik secara alamiah maupun fisik, dalam kaitannya dengan keadaan pribadi yang dihadapinya serta peraturan perundang-undangan. Karakteristik utama status perkawinan ada dua. Yang pertama, status perkawinan terjadi pada titik tertentu dalam hidup. Yang kedua, status perkawinan juga mencangkup serangkaian data pribadi. Jenis status perkawinan yang dapat dimiliki oleh individu dari kelompok sosial tertentu adalah yang pertama, lajang, orang yang belum memasuki pernikahan sipil dan yang tidak tinggal dengan siapapun dalam persatuan bebas atau dalam kondisi yang dikenal sebagai pernikahan hukum adat. Yang kedua, menikah,
Orang yang pernah kawin sebelumnya tetapi telah menyelesaikan proses peradilan untuk dapat membubarkan dan mengakhiri perkawinan melalui hukuman. Yang ketiga ada pisah dalam proses hukum. Orang perseorangan yang masih dalam status perkawinan tetapi sedang dalam menjalani prosedur perceraian. Yang keempat ada karakteristik masa kerja. Masa kerja atau pengalaman kerja juga merupakan bagian dari karakteristik biografis. Pengalaman kerja dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Penting untuk memahami karakteristik biografis ini agar organisasi dapat mengelola kinerja dan kepuasan kerja dengan lebih baik. Namun perlu diingat bahwa setiap individu unik dan faktor-faktor ini hanya memberikan pandangan umum. Halo teman-teman, kalian yang lagi nyari kampus swasta bisa gabung di Digitech University. Di sini banyak loh jurusannya.